Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih pada Pak Kemal Gani sudah mengundang Oppo untuk bercerita di siang hari ini dan juga kepada para pembicara yang memang hebat-hebat sekali kebetulan pada siang ini dan juga pada hadirin yang sudah mengikuti acara ini. Saya izin untuk share. Kalau untuk merebut strategi Oppo dalam merebut hati konsumen Indonesia ini sangat unik ya. Dari sekian banyak pembicara yang hadir sekarang ini, memang Oppo menjadi satu-satunya yang memiliki produk yang bisa dipegang secara nyata. Jadi kalau kita berbicara tentang strateginya Oppo itu sendiri, sebenarnya kita akan berbicara bagaimana cara konsumen menerima brand Oppo itu pertama kalinya di Indonesia. Kita sadari bahwa tantangan terbesar Oppo adalah stereotype dari produk-produk Tiongkok. Jadi ketika kita masuk ke Indonesia di tahun 2013, konsumen ini masih memiliki sebuah perspektif untuk menolak, terutama terhadap produk-produk asal Tiongkok, yang memang sebelumnya adalah produk-produk ini terkesan menjiplak dan juga tidak memiliki sebuah standar kualitas tinggi. Maka dari itu, kalau kita bisa bilang apa yang harus kita solusikan, yang kita harus solusikan adalah bagaimana cara mengubah persepsi dari publik itu sendiri. Ada berbagai cara yang ditempuh oleh Oppo Indonesia untuk merubah top of mind dari konsumen terhadap produk-produk yang berasal dari Tiongkok. Memang perspektifnya agak kurang begitu baik. Sayangnya kami juga ikut terimbas atas perspektif-perspektif yang sudah terbentuk sebelumnya. Maka dari itu ketika kami pertama kali ke Indonesia, mungkin banyak yang menolak bahwa Oppo masuk ke Indonesia pada sisi smartphone yang di level premium, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin banyak merek Tiongkok yang masuk dengan level yang lebih murah, lebih terjangkau. Nah, dari perspektif untuk merubah konsumen menjadi menerima Oppo sebagai brand premium, banyak berbagai cara yang kami manfaatkan, termasuk memanfaatkan berbagai media, baik itu media luar ruang, media promosi, baik itu cetak dan digital, hingga memanfaatkan media sosial. Menggandeng banyak persona merek itu merupakan salah satu strategi yang dapat membuat citra positif bagi Oppo di Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi pelanggan sendiri, sejak 2014 kita berani untuk berinvestasi langsung pada jaringan purna jual. Tidak mudah bagi sebuah brand baru yang 1 tahun ada di Indonesia itu untuk terjun langsung. Kemudian kita juga berharap bahwa produk-produk yang kita punya itu mudah didapatkan oleh pelanggan. Dengan cara kita membangun banyak jaringan penjualan luring, baik berupa toko-toko premium yang kami kelola sendiri, atau bekerja sama dengan berbagai partner distribusi. Kemudian pelanggan itu kami banyak libatkan di Indonesia. Jadi untuk pengembangan sebuah produk, sebagian besar produk yang dipasarkan di Indonesia itu merupakan hasil umpan balik dari pelanggan Indonesia itu sendiri. Tadi Mbak Dwi sudah menyinggung, saya waktu itu pernah dipercaya sebagai community manager, di mana akhirnya saya mencoba untuk membentuk sebuah komunitas pengguna Oppo. Jadi kita memanfaatkan media sosial, dan di situ dari pusat kami melihat bahwa ini sebuah kesempatan untuk mengenal lebih baik lagi konsumen di Indonesia. Maka dari itu kami juga sering melakukan pertemuan rutin antara komunitas yang saya bentuk dengan perwakilan dari Oppo Pusat, terutama untuk pengembangan perangkat dan sistem operasi ColorOS. Dan ini berjalan sudah sekian lama sehingga akhirnya di beberapa kesempatan Indonesia selalu menjadi yang pertama untuk melakukan uji, terutama sistem operasi kami yang kami sebut dengan ColorOS itu, yang kurang lebih kita bisa lihat bahwa ini mengindikasikan bahwa konsumen atau pelanggan di Indonesia itu sangat penting di mata Oppo secara pusat. Setiap perangkat yang kami jual, sebenarnya kami memiliki tahapan tertentu, yaitu untuk melakukan survei. Kami akan melakukan survei bagaimana tanggapan konsumen terhadap perangkat yang mereka punya, dan juga bagaimana ke depannya harapan konsumen terhadap perangkat-perangkat yang mereka inginkan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai inovasi dalam journey si customer itu sendiri,
Oppo berpendapat bahwa customer itu selalu menjadi yang utama. Kita akan lihat dari bidang marketing sendiri, Oppo berupaya mendekatkan diri dengan pelanggan, mempermudah pelanggan untuk mendapatkan perangkat dengan membangun jaringan penjualan luring. Saat ini Oppo kurang lebih memiliki toko 25.000 toko luring atau offline di Indonesia. Yang kedua yang sudah tadi saya singgung bahwa tidak semua brand memiliki keberanian untuk mengembangkan layanan purna jual, di mana layanan tersebut kita kelola sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga. Jadi tujuannya adalah kita mau mendengar keluhan apapun itu dari konsumen secara langsung, bukan melalui pihak-pihak lain yang mungkin nanti keluhannya itu akan berbeda ketika disampaikan ke Oppo sebagai prinsipal. Saat ini Oppo sudah mengembangkan 117 layanan purna jual di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga mengembangkan berbagai tipe toko khusus, baik itu toko-toko yang bekerja sama dengan dealer, distributor, dan juga toko-toko premium, yang memang kita sebut sebagai Oppo Store yang ditempatkan di beberapa pusat perbelanjaan modern di kota-kota besar di Indonesia. Saat ini kurang lebih kita memiliki 100 Oppo Store yang berada di mal-mal di seluruh Indonesia. Kemudian kalau upaya Oppo untuk yang namanya memberikan pengalaman yang menarik untuk pelanggan, kami sangat berpendapat bahwa Purna Jual itu menjadi salah satu titik utamanya. Maka dari itu di Purna Jual kami pernah mengembangkan beberapa layanan yang memang itu menjadi layanan yang berbeda positioning-nya dari brand-brand smartphone di Indonesia. Layanan pick up and delivery service yang mungkin itu menjadi layanan yang populer di masa pandemi saat ini sudah kami kembangkan dari tahun 2016. Itu untuk menjemput perangkat konsumen apabila perangkatnya itu rusak. Dan kita memberikan sebuah perlakuan yang sama bagi seluruh jenis dan tipe perangkat, mulai dari harga 1 juta hingga harga 18 juta rupiah. Kemudian di service center sendiri itu sesuatu yang kita nilai bahwa konsumen harus mendapatkan pengalaman yang terbaik di sisi customer service atau di sisi after sales. Maka dari itu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, kami juga mengembangkan layanan tatap muka, di mana konsumen dapat melihat seluruh proses perbaikan dari perangkatnya ketika perangkat konsumen rusak. Jadi konsumen langsung bertemu dengan teknisi. Kemudian keterbukaan informasi juga sangat penting, di mana spare part atau part dari perangkat smartphone itu kami buka, kami akses, dan konsumen dapat melalui website resmi Oppo Indonesia untuk melihatnya. Ada layanan booking yang memastikan pelanggan untuk mendapatkan keutamaan ketika mereka datang ke layanan Purna Jual. Dan ada berbagai program seperti potongan harga 10% tiap tanggal 10 tiap bulannya. Dan dengan mudahnya konsumen dapat mengganti layar, pelindung layar, dan juga casing selama persediaan itu masih ada. Ini semua bertujuan untuk memberikan sebuah pengalaman yang berbeda kepada konsumen, terutama pada perangkat smartphone. Kemudian digitalisasi itu kita banyak bermain di website. Jadi call center itu tidak hanya menjadi sebuah penghubung antara konsumen dengan yang namanya dengan representatif kita, tidak hanya melalui telepon, namun kita juga melalui jalur-jalur seperti chat interaktif pada website. Kemudian kita juga melalui media sosial dari Oppo Indonesia. Kemudian informasi untuk service center sendiri tidak hanya dibuat dalam bentuk website, namun kita punya 2 aplikasi yaitu My Oppo dan Oppo Store. Kita juga mengembangkan aplikasi My Oppo sebagai aplikasi member privilege. Di sana kita bisa earn point dan kemudian kita bisa menukarkan berbagai keuntungan untuk konsumen. Kemudian kita juga mengembangkan aplikasi Oppo Store, sebuah toko e-dagang resmi milik Oppo. Gunanya apa? Gunanya untuk membangun kepercayaan konsumen untuk berbelanja secara daring. Karena memang kita bisa bilang bahwa konsumen di Indonesia masih merupakan konsumen tradisional, di mana mereka harus melihat barangnya, kemudian mereka ada keputusan untuk membeli. Kemudian untuk melalui jaringan situs e-dagang atau e-commerce juga masih ada beberapa keraguan dari konsumen. Mungkin karena memang adanya beberapa cerita-cerita yang tidak mengenakan, terutama journey ketika
barang itu datang. Maka dari itu kita mendirikan yang namanya Oppo Store untuk memberikan pelayanan langsung yang secara prima diberikan oleh Oppo Indonesia. Kemudian ada yang namanya layanan berbasis WhatsApp bisnis yang memang kita kembangkan ketika terjadinya PSBB, di mana memang konsumen tidak dapat bertemu langsung dan juga memang mengakibatkan beberapa toko luring Oppo mengalami penutupan. Dari semua yang kita lakukan untuk journey dari pelanggan, membawa kepuasan pelanggan, membawa sebuah pengalaman yang membuat pelanggan itu terkesan, maka yang dihasilkan dari apa yang kami perbuat ini adalah Oppo Indonesia berhasil menguasai pangsa pasar smartphone di Indonesia pada kuartal 3 2021, baik menurut laporan Counterpoint maupun laporan dari IDC. Jadi semua kegiatan yang kami lakukan itu sudah memberikan hasil yang nyata bagi Oppo Indonesia, dan juga ini akan membuat Oppo akan semakin diterima dengan baik dan mudah oleh masyarakat Indonesia.